kesempatan di kelas ini untuk saya mengulang kembali karena kehadiran kalian sudah sangat baik untuk hari ini. Nah, selanjutnya seperti biasa, sebelum saya memulai materi utama, saya akan bertanya, mengingatkan kembali ya materi minggu lalu. Sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Kelihatan? Oke. Jadi di depan ini ada gambar yang menurut saya dan menurut kalian juga tentunya ini adalah gambar yang sangat familiar ya. Nah, kalau kalian perhatikan gambar di depan ini adalah tokoh-tokoh yang memprakarsai kegiatan konferensi Asia Afrika. Minggu lalu kan kita membahas sedikit tentunya mengenai peran aktif bangsa Indonesia. Hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Nah, kalian lihat di depan ini ada gambar tokoh-tokoh, ada 5 tokoh di sini yang memiliki peranan besar dalam terbentuknya konferensi Asia Afrika. Ada yang bisa menyebutkan dari 5 tokoh ini nama-namanya siapa? Kalau kemarin kan kita hanya menyebutkan nama saja tanpa melihat foto. Kalaupun ada gambar, tidak ada nama. Nah, sekarang ibu ingin tahu siapa yang bisa menolong ibu menyebutkan nama gambar di depan. Silakan Santoni. Yang mana? Yang pertama sebelah sini, betul? Ya. Perdana Menteri India. Nah, silakan kedua siapa? Kedua Presiden dari Ghana, bernama Kwame Nkrumah. Oh, dari mana? Dari Ghana ya? Ghana. Terus yang ketiga ada Presiden Mesir, yaitu Gamal Abdel Nasir. Yang keempat ada Presiden Soekarno dari Indonesia. Terakhir ada Joseph Tito dari Yugoslavia. Betul sekali. Ya. Ini adalah tokoh-tokoh yang memprakarsai. Jadi tanpa 5 tokoh ini, maka kita tidak akan bergabung dalam gerakan-gerakan yang sifatnya memajukan perdamaian, memajukan perekonomian, dan memajukan politik Indonesia. Ya. Jadi betul sekali ya, ini adalah tokoh yang memprakarsai. Selanjutnya, berdasarkan tokoh-tokoh ini, terbayanglah di kita, tokoh-tokoh ini kan tadi sudah ibu jelaskan sebagai tokoh yang memprakarsai gerakan-gerakan yang membuat Indonesia menjadi anggotanya dan memajukan Indonesia secara umum dan secara internasional. Nah, di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, salah satu organisasi yang kita ikuti itu kan adalah gerakan non-blok tuh. Ya, gerakan non-blok. Ada yang bisa menjelaskan dampak yang dibawa dampak Indonesia menjadi anggota gerakan non-blok itu apa sih, Pak? Ya, silakan. Siapa namanya, Bu Niko? Ya, sebutkan. Apa namanya? Apa dampak? Dampak ekonomi. Oke, dilihat dari dampak ekonomi. Apa? Oh, sekali. Jadi salah satu dampak yang kita rasakan betul ya, itu adalah dari segi bidang ekonomi. Salah satunya Indonesia menjadi anggota dari kawasan utara dan selatan. Yang mana kita ketahui kawasan utara selatan ini adalah istilah ya, sebutan untuk kerjasama internasional di bidang ekonomi dari negara maju dan berkembang ya, sehingga bisa memajukan perekonomian dunia. Ada lagi, tadi dilihat
Dampak pendidikan ya itu terjadinya pertukaran pelajar. Gunanya apa? Terjadinya pertukaran pelajar diharapkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa membangun Indonesia. Itu gampang. Ada tidak keuntungannya? Ada. Apa yang menjadi keuntungan Indonesia? Tergabung dalam gerakan non-blok. Ada yang bisa menjawab? Miko, apa Miko? Ada berapa? Ada 3. Apa saja yang pertama Miko? Perdamaian dan keamanan dunia. Betul, perdamaian dan keamanan dunia. Kedua, Mendorong pendekatan multilateralisme dan menjalin kemitraan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. betul. Ketiga, Atas kelolaan pemerintah yang baik di rataan global baik di bidang ekonomi dan pembangunan. betul. Jadi keuntungan Indonesia menjadi salah satu anggota itu banyak ya. Bukan 3, tapi banyak. Tapi yang disebutkan oleh Miko 3 itu sudah dari cukup. Ya. Pertama, tadi Miko menyebutkan adanya keterkaitan multi ras ya, gabungan, sehingga memicu perdamaian dan keamanan tentunya. Sehingga kalau kita ingat dan kita flashback mengenai gerakan non-blok ini, banyak sekali dampak positifnya, keuntungan ya, yang membuat Indonesia menjadi negara yang awalnya adalah negara baru merdeka, sekarang sudah bisa menjadi negara berkembang. Itu juga disebabkan oleh keaktifan Indonesia menjadi anggota di dalam gerakan non-blok. Terus, nah sekarang setelah Ibu memberikan beberapa pertanyaan, Ibu ingin menjelaskan tujuan apa saja yang harus kalian capai di sini ya, supaya kalian bisa disebut supaya kalian bisa disebut memahami materi hari ini ya. Coba kita perhatikan. Oh ya, gambar ini sudah ya. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai secara bersama-sama ini ada 5. Karena kita hari ini ya menggunakan langkah-langkah object based learning, artinya kita akan menjelaskan hasil produk. Minggu lalu kan produknya sudah dibuat ya dalam bentuk makalah, akan kita ulas sedikit, kemudian nanti kita paparkan hasil produk. Di sini ada 5. Pertama, melalui kegiatan metode ceramah bervariasi dan pengamatan PowerPoint, peserta didik mampu mengkaitkan peran aktif bangsa Indonesia pada perkembangan gerakan non-blok dilihat dari bidang politik, ekonomi, global dengan benar. Kedua, melalui kegiatan metode ceramah, tadi sudah ya, sebenarnya kalau ceramah itu tiap waktu, dan pengamatan gambar, peserta didik mampu menelaah peran aktif bangsa Indonesia pada perkembangan ASEAN dilihat dari bidang politik, ekonomi, global dengan benar. Ketiga, melalui kegiatan metode ceramah dan pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia dalam kerjasama negara kawasan utara dan selatan. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan tanya jawab, ya, setelah melakukan kegiatan tanya jawab, sini, dan diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD, peserta didik mampu merekonstruksi, mengulangi ya, tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang ini. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok melalui hasil proyek, hasil proyeknya makalah ini, kalian dapat menyajikan hasil rekonstruksi peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang ini. Jadi
materi pada pagi hari ini adalah kelanjutan materi minggu lalu mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Ya. Sini. Nah, ini materi kita. Sebenarnya peran aktif Indonesia ini banyak, bukan hanya non-blok, ASEAN atau perdagangan Utara Selatan banyak. Tapi sudah dijelaskan minggu lalu beberapa perannya. Hari ini kita hanya fokus di peran aktif Indonesia di dalam gerakan non-blok dan juga peran aktif Indonesia di kawasan Asia Selatan dan juga peran aktif Indonesia di organisasi ASEAN. Ya. Nah, selanjutnya kalian silakan membuka terlebih dahulu buku, sehingga apa yang ibu jelaskan, ya, apa yang ibu terangkan, apa yang kalian tonton, dan apa yang kalian amati itu bisa lebih mudah dipahami. Ya, oke. Setelah kalian buka, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan perintis dulu. Jadi perintis yang ibu bagikan ini itu sifatnya untuk melihat kemampuan awal kalian mengenai materi yang akan ibu jelaskan. Karena kenapa? Karena materi ini sebenarnya adalah materi kelanjutan di kelas 10 sudah, terkadang di kelas 11 dimungkin juga kan, sehingga pada dasarnya kalian itu sudah memiliki pengetahuan awal apa itu GMB, apa itu ASEAN, kan seperti itu ya. Oke, ibu bagikan dulu, kerjakan 5 menit. Ya, pasti kalian sudah bisa mengerjakannya. Silakan dikerjakan, dibaca soalnya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Setelah itu silakan dikumpulkan, baru kita masuk ke materi sebenarnya.
sangat dibutuhkan sekali peran-peran dari negara-negara yang tidak tergabung di bagian blok barat ataupun blok timur. Jadi Indonesia adalah negara Asia salah satunya ini memiliki politik dengan konsep bebas aktif ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu politik bebas aktif? Zami, apa itu politik bebas aktif? Ayo, ada yang bisa menjelaskan apa itu politik bebas aktif? Jadi yang melatar belakangi peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang ini ya dilandasi dengan namanya politik bebas aktif. Pernah dengar istilah politik bebas aktif? Oke. Bebas di sini itu artinya ya tidak menjadi bagian dari blok barat dan juga blok timur. Artinya kita itu bebas. Maka yang dilakukan Indonesia itu menentukan langkah menjadi anggota GNB. Gerakan Non-Blok. Aktif di sini Indonesia di sini ya memiliki politik bebas aktif. Kalau aktif di sini kita adalah negara yang aktif untuk perdamaian dunia. Nah, jadi politik ini adalah landasan Indonesia menjadi negara yang aktif pada masa perang dingin, ya. Karena Indonesia itu memiliki prinsip bebas dan aktif. Bebas artinya kita itu bebas tidak memihak blok barat ataupun tidak memihak blok timur. Aktif di dalam perdamaian. Sehingga ketika blok barat membutuhkan bantuan Indonesia, kita tolong. Apabila ada anggota dari blok timur meminta bantuan Indonesia, kita tolong. Jadi sifat Indonesia di sini adalah netral. Nah, perhatikan di depan, Ibu memiliki video mengenai peran aktif bangsa Indonesia dalam gerakan non-blok. Disuruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Hari ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi dengan Kak Setiawan. Hari ini kita akan membahas mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Pada masa perang ini, Indonesia berusaha untuk menjaga netralitas serta menjaga
sebagaimana tertuang di dalam politik tegas aktif bahwa Indonesia senantiasa untuk menjaga netralitas, tidak terikat pada blok tertentu, serta aktif dalam mengembangkan persahabatan serta kerjasama internasional. Selain di dalam politik luar negeri tegas aktif, netralitas Indonesia tentunya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat, yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka pada saat itu Indonesia berusaha untuk mengikuti berbagai macam organisasi perdamaian dunia seperti KA, Gerakan Non-Blok atau GMB, dan ASEAN. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai Konferensi Asia Afrika atau KA. Konferensi ini berlangsung di London pada tanggal 18 sampai 21 April 1955. Terjadinya konferensi ini sesuai dengan pembicaraan pada Konferensi Colombo di Sri Lanka oleh 5 tokoh, yakni Ali Sastroamidjojo yang berasal dari Indonesia, Jawaharlal yang berasal dari India, Ulu yang berasal dari Myanmar, Muhammad Ali yang berasal dari Pakistan, dan Sir John Koterawala yang berasal dari Sri Lanka. Atas kesepakatan tokoh tersebut kemudian diadakan Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 pemimpin negara, 23 diantaranya dari Asia dan 6 dari Afrika. Pada konferensi ini juga berhasil menyatukan kekuatan bersama negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi dua kubu adidaya Barat dan Timur. Maka kemudian pada konferensi ini ditandatangani suatu deklarasi yang disebut dengan Dasar Silabadu yang di dalamnya menyangkut beberapa hal seperti menghormati hak asasi manusia, menghormati kedaulatan suatu bangsa, mengakui persamaan semua suku dan bangsa, serta tidak melakukan intervensi terhadap persoalan negara lain. Gerakan Non-Blok atau GMB. Gerakan Non-Blok terjadi atau lahir sebagaimana terinspirasi dari Dasar Sila Bandung, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTP Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 merupakan suatu konferensi yang kemudian membentuk Gerakan Non-Blok atau GMB yang dipelopori oleh 5 pemimpin, yakni Rosbiko, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Ali Jawaharlal Nehru, Perdana India, serta Kwame Nkrumah, pemimpin dari Ghana. 5 pemimpin ini sepakat membentuk Gerakan Non-Blok sebagai upaya untuk meredam ketegangan antara blok Barat dengan blok Timur. Pada masa awal berdirinya, GMB beranggota 25 negara. Oke, nah itu tadi sudah ada beberapa penjelasan dari poin ya. Nah, jadi sama penjelasannya dengan pertanyaan I ya. Nah selanjutnya ada lagi video yang akan ibu putarkan, ini mengenai G20. Berbadan Sains is back. Kali ini kita akan bahas tentang G20. Kita bahas G20 karena tahun 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 dan mencatat sejarah sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah presidensi G20 setelah serah terima dari Italia yang merupakan tuan rumah presidensi G20 tahun 2021. Apa itu G20? G20 atau Group of 20 merupakan salah satu forum multilateral strategis yang diikuti oleh Indonesia. Forum ini merupakan forum yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang dunia, di mana merepresentasikan ekonomi utama dunia yang secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada
Presidensi 2022, tema yang diusung oleh Indonesia adalah Recover Together, Recover Stronger. Ada 3 prioritas Indonesia yang akan dibahas pada Presidensi G20. Arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, transformasi digital, dan transisi energi. Negara mana sajakah yang tergabung dalam G20 ini? Saat ini anggota negara G20 terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 loh. Apa sih tujuan G20? Sejak KTT G20 diselenggarakan di Washington, Amerika Serikat pada tahun 2008 silam, paling tidak ada 3 isu utama yang dibahas. Respon terhadap krisis global, reformasi lembaga keuangan internasional, dan isu perdagangan internasional. Tapi pada akhirnya nggak cuma melulu membahas tentang keuangan dan ekonomi loh kawan Brim. Para pemimpin dunia juga membahas soal isu dan keuangan. Jadi, pada saat pertemuan G20, ada 2 jalur pembahasan. Jalur keuangan atau finance track dan jalur Sherpa atau Sherpa track yang membahas isu dan keuangan yang juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global. Jangan lewatkan kesempatan langkah ini ya. Momentum presidensi ini hanya terjadi 20 tahun sekali dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga turut serta aktif loh. Lalu apa aja sih kontribusi BRIN pada presidensi G20 tahun ini? BRIN akan menjadi tuan rumah. Nah, itu penjelasan dari G20. Kebetulan kita adalah salah satu tuan rumah. Artinya kita salah satu pelaku sejarah dong. Kita menyaksikan sejarah konferensi G20 yang ada di Indonesia, tepatnya di Bali. Jadi kamu nanti 20 tahun yang akan datang bisa jadi ada yang jadi guru sejarah tuh di kelas ini. Kemudian pasti masuk bahasan G20, kamu bisa dengan bangga menjelaskan ibu dulu pada masa itu ada menyaksikan, walaupun kita menyaksikan secara online, tapi kita termasuk orang yang bisa bercerita karena kita adalah sumber utama dalam peristiwa sejarah dan kalau sekarang ya belum bisa disebut dengan peristiwa sejarah, orang baru 1 tahun ya, tapi nanti itu akan menjadi satu peristiwa sejarah yang penting. Yang mana Indonesia adalah salah satu negara yang diberi kesempatan untuk melaksanakan konferensi G20. Patut bangga kita. Dengan situasi yang kacau, dengan kondisi politik ekonomi yang tidak stabil, tapi kita bisa melaksanakannya dan sukses. Ini harapannya apa? Harapannya ya, kita bisa menjadi negara yang lebih maju ke depannya, bisa menjadi negara yang dipertimbangkan keberadaannya. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian mengenai G20 ini. Kira-kira adanya G20 ini bisa membuat kita melanjutkan kerjasama internasional di kawasan Asia, di kawasan selatan dan utara tidak? Bisa. Ada yang bisa menjelaskan alasannya? Ayo, silakan Mas Tommy. Karena G20 merupakan implementasi untuk memperlancarkan darat dan selatan. G20 ini adalah implementasi kerjasama. Jadi ini adalah wadah berkumpulnya ya negara-negara selatan dan negara-negara utara atau negara-negara maju dan negara berkembang. Ya, oke. Hari ini ya setelah penjelasan dari media-media yang sudah Ibu putarkan, kita hari ini akan mempresentasikan tepatnya hasil produk. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengulangi kembali mengenai siapa saja kelompoknya yang mengingat sambil kalian mengecek kembali apakah sudah baik atau tidak makalah yang kalian buat. Ya, kita lihat di sini walaupun ini sudah Ibu jelaskan minggu lalu mengenai pembagian makalah, tidak apa-apa ya kita ulangi kembali. Nah, di sini kan karena kita akan membuat makalah sebagai proyek kita, Ibu sudah membagi kelompok menjadi 4 dan nama-namanya ya.
Jadi membuat makalah itu ya bukan sembarangan. Ada sistematika penulisan. Pertama yang Ibu jelaskan minggu lalu harus dengan topik yang tepat dan jelas. Topik itu sudah ditentukan, tinggal kalian mencarinya saja. Kemudian judul ya ini adalah penarik bagi pembaca makalah kalian. Kalau judulnya tadi tidak menarik walaupun isinya menarik, orang malas. Maka judul ini sebagai cover terdepan supaya terlihat lebih bagus. Ya. Selanjutnya harus menggunakan referensi terbaru. Sudah menggunakan referensi terbaru? Sudah. Walaupun ini adalah pelajaran sejarah, tapi kan saya yakin sekali yang namanya Peran Indonesia di GNB dan G20 ini pasti ada yang up to date. Contohnya G20. Ya. Kebetulan G20 yang dilaksanakan per 20 tahun itu kita dapatkan di Indonesia itu adalah referensi di dalam penulisan. Selanjutnya, setelah kalian sudah mensistematikan secara baik, maka kalian harus bisa menuliskan. Sudah ditulis ya? Makalah itu ya harus mengandung pendahuluan. Yang mana pendahuluan itu mengandung latar belakang terjadinya masalah. Kemudian adanya rumusan, adanya tujuan. Nah, rumusan inilah yang akan kita jawab di bagian pembahasan. Nah, jadi kalau rumusannya ada 2, maka pembahasannya pun ada 2. Kalau rumusannya ada 1, pembahasannya pun tidak boleh lebih dari 1. Ya, boleh panjang, tapi tidak boleh keluar. Itu konsep. Yang ketiga itu ada yang namanya penutup. Itu semuanya sudah ya? Oke. Nah, sebelum ini Ibu ingin mendengarkan ya jadwal kegiatan kalian. Kan kebetulan belum kalian paparkan kan? Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD dan bahan ajar supaya kalian bisa mengisi. Ini kan jadwal kemarin Ibu suruh dibuat di kertas lembar, ini tolong diisikan di LKPD ya. Nah, ini Ibu bagikan LKPD. Tolong hasil diskusi kalian dalam pembuatan makalah itu dituliskan di sini. Misalnya kan di sini kesimpulan itu dituliskan ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok ini. Silakan dipindahkan terlebih dahulu.
hadir hari Jumat 6 Januari 2023 mengumpulkan makalah. Betul. Jadi pada dasarnya proyek itu ya ada 3 kegiatan utama: rancangan, pelaksanaan, paparan. Nah, hari ini paparannya kan? Ya, baik. Selanjutnya, karena sudah kita lakukan step by step langkah-langkahnya, silakan kalian membaca ulang makalah kalian ya. Apabila ada perkataan-perkataan yang menurut kalian itu salah, misalnya bisa diperbaiki sebelum dipresentasikan. Ya. Karena kan kebetulan makalah ini kan hanya 2 pokok bahasan, bisa juga kalian memulai mencari pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan nanti. Ada yang perlu dibantu? Jadi nanti KPD-nya dikerjakan sambil membaca makalah ya. Coba Ibu lihat satu-satu. Apakah sudah memenuhi unsur di sini yang sudah dijelaskan? Sudah ada pendahuluan, rumusan, tujuan, ya, betul ya. Adanya pembahasan yang sudah sesuai. Sudah bagus ya. Kelompok 1 sudah bagus. Ini kelompok 3 ya. Oke, sudah bagus juga. Ini kelompok 4. Oke. Ini kelompok 2. Oke, baik. Dari hasil pengamatan Ibu ya, unsur-unsur pembuatan makalah ini sudah betul semua. Sekarang ya hasil produk yang kalian buat itu kalian presentasikan ya, sehingga kawan-kawan kelompok lain mengetahui dan menjadi ilmu bagi mereka ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain mendengarkan. Silakan siapa yang akan mewakili? Zam-Zami, silakan di sini. Di sini, di samping sini.
Ya. Peran aktif pada masa gerakan non-blok pada masa Parkinson. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang terjadinya gerakan non-blok pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua muncul dua blok, yaitu blok Barat yang Blok Barat dan blok Timur. Negara di blok Barat memiliki jumlah lebih banyak, yaitu 8 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Dibandingkan blok Timur yang hanya terdiri dari 5 negara, yaitu Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Dalam mempertahankan keduanya, blok Barat membentuk NATO atau North Atlantic Treaty Organization, dan blok Timur membentuk Karta Warsawa. Di antara blok Barat dan blok Timur ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap netral dengan tidak memihak salah satu blok. Negara netral tersebut membentuk sebuah organisasi, yaitu Gerakan Non-Blok atau disingkat dan jadi GNB. Pembentukan GNB ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Apakah semua negara terpengaruh untuk ikut pada masing-masing blok? Mengapa Perang Dingin adalah masa-masa kecemasan? Dan bagaimana GNB membuat negara anggota non-blok dalam kehidupan ekonomi global berjalan lancar tanpa hambatan? Tujuannya, melakukan kegiatan ini diharapkan mampu menganalisis peran Indonesia pada gerakan non-blok dan dampaknya terhadap kehidupan politik dan ekonomi global, serta menjelaskan tentang peristiwa GNB dengan cermat. Selanjutnya ada pembahasan. Gerakan non-blok atau GNB adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara di dunia yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Indonesia diketahui memiliki banyak peran dalam gerakan ini, termasuk sebagai salah satu negara pendiri GNB pada 1961. Gerakan non-blok atau GNB bermula pada 1950-an sebagai upaya beberapa negara untuk menghindari dari polarisasi dunia atau terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam perang dingin, AS dan PS saling berebut pengaruh dengan sasaran utama negara-negara berkembang yang baru saja merdeka seperti Indonesia dan India. Kondisi itu yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India saat itu, dan beberapa pemimpin negara lainnya mencetuskan gerakan non-blok. Sebelum mendeklarasikan GNB, para pemimpin negara berkembang mengadakan 4 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama di Kolombo pada 28 April sampai 2 Mei 1954. Yang kedua, pertemuan di Bogor pada 29 Desember pada 1954. Yang ketiga, pertemuan KA di Bandung pada 18 sampai 24 April pada tahun 1955. Dan terakhir, pertemuan di Kairo pada 5 sampai 12 Juni 1961. Selanjutnya ada penutup untuk kesimpulan. Pertama, gerakan non-blok atau GNB didirikan dilatar belakangi oleh munculnya 2 blok, yaitu blok Barat di bawah Amerika Serikat dan blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia dan adanya kecemasan negara-negara yang baru mereka dan negara berkembang hingga berupaya meredakan ketegangan dunia. Yang kedua, gerakan non-blok itu sendiri lahir dari pertemuan puncak Asia Afrika pada konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955. Di sana negara-negara yang tidak memihak blok tertentu telah menyatakan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat Timur dan komit rumah dari Ghana. Dan terakhir, tujuan utama GNB ialah menciptakan perdamaian dunia di antara blok Barat dan blok Timur serta meredakan ketegangan dunia bagi negara baru merdeka dan berkembang. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus terlebih dahulu. Makalahnya sangat bagus, sangat membangun ya. Nah, ada yang ingin bertanya mengenai peran Indonesia terhadap gerakan non-blok? Silakan kelompok lain.
pengaruh perang dingin terhadap bidang politik di Indonesia adalah adanya perubahan sistem politik ekonomi pada masa Orde Baru dengan Orde Lama, yaitu sistem komunisme, sosialisme menjadi liberal kapitalis. Bagaimana kelompok 3? Ada yang kita tanya lagi? Sudah jelas, betul ya? Betul. Yang lain? Siapa yang membantu? Sudah cukup? Jadi betul ya, jawaban dari kelompok 1 ini sudah mencerminkan pertanyaan dari kelompok 3 ya. Oke, hari ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk presentasinya. Kita sudah presentasi semua tuh, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Di sini Ibu ingin menyampaikan ada beberapa kelebihan dan kekurangan hasil produk kalian ya. Untuk kelompok 1 ya, ini hampir sama dengan kelompok 2. Dalam pengetikan ya, pengetikannya itu masih aktor ya. Itu nanti tolong diperbaiki ya. Kelebihannya banyak. Hasilnya sudah bagus, materinya sudah sesuai, dan juga sudah sistematika. Kelompok 2 ya, kelompok 2 juga hampir sama permasalahannya, yaitu di pengetikan. Kelompok 4 dan kelompok 3 dan kelompok 4 itu masalah ejaan bahasa Indonesia yang ada yang masih belum sempurna. Misal, kata yang itu tidak boleh disingkat ya, atau kata di depan ya tidak boleh disingkat jadi di DPN, tidak boleh, harus disesuaikan ya. Baik, untuk itu selanjutnya karena kita sudah hampir selesai materinya, jadi semuanya ya, kelompok ini sudah bagus ya. Marilah kita sama-sama memberikan penghargaan dong kepada diri kita sendiri dengan cara bertepuk tangan. Alhamdulillah ya, produk kita sudah selesai, hasil kelompoknya sudah bagus, sehingga menambah ilmu pengetahuan lagi mengenai peran aktif bangsa Indonesia. Nah, sekarang tibalah waktunya kita masuk kegiatan penutup. Seperti biasa, itu Ibu ingin kalian menyimpulkan apa saja hasil dari belajar ini. Siapa yang ingin membantu Ibu menyimpulkan? Silakan Alfarisi. Saya kali ini ingin memberikan kesimpulan tentang GMB. GMB didasarkan atas asas tertentu yang menjadi landasan kegiatan negara-negara anggota GMB. GMB juga merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara di dunia pada masa perang dingin. Tujuannya juga mengembangkan rasa solidaritas antara negara ikut meledakan perang dingin. Betul. Jadi kesimpulannya tadi ya, GMB ini adalah organisasi yang menjadi salah satu organisasi yang sifatnya untuk perdamaian dunia. Siapa yang ingin menyimpulkan peran aktif ASEAN di sini? Kalau kelompok 3 dia GMB, kalau kelompok 4 ASEAN. Silakan ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memberikan kesimpulan dari ASEAN. ASEAN merupakan terbentuk setelah banyaknya konfrontasi. ASEAN juga merupakan organisasi yang menaungi dan berencana pembentukan Federasi Malaysia. Dan akhirat penting Indonesia di ASEAN berhasil membawa nama baik dalam pergaulan Indonesia. Ya betul. ASEAN ini ya peran aktifnya itu hampir sama dengan gerakan non-blok, sama-sama membawa perdamaian ya, di dunia. Jadi kesimpulannya kita bisa menyimpulkan secara bersama-sama peran aktif ASEAN Indonesia ini di dalam dua organisasi ini membawa dampak positif tentunya dan juga keuntungan baik secara lokal maupun secara internasional. Selanjutnya itu kesimpulan. Kemudian kita berefleksi apa saja yang kita dapatkan, kelebihan dan kekurangan untuk pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang mau membantu Ibu merefleksikan? Silakan sama-sama. Berdiri.
secara keseluruhan. Materi yang dibahas pada hari ini adalah komunikasi. Di mana pada saat baru menjelaskan dia mempunyai pola yang terstruktur dan tidak monoton, sehingga menjadi daya tarik siswa. Namun kekurangannya disayangkan pada saat guru menjelaskan masih banyak teman saya yang masih belum fokus dan memahami materi ini. Jadi Zamzami itu mewakili kita semua sebenarnya ya. Kita sudah mengetahui itu kelebihan dari pelajaran hari ini, membuat kita lebih paham, ilmu kita lebih bertambah, materi yang diajarkan dan dipaparkan secara struktur dan sistematis ini memudahkan kita di dalam proses memahami, merekonstruksi ya. Tapi kelemahannya masih ada beberapa dari kalian yang masih ribut dan tidak fokus. Tidak apa-apa, yang namanya proses belajar itu tidak semuanya lebih, pasti ada juga yang kurang. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan post test. Selesai mengerjakan post test? Silakan dikumpulkan. Pertemuan minggu yang akan datang kita akan masuk materi konflik-konflik yang ada di dunia sekarang ya. Baik, sampai ini masih ada yang perlu kalian tanyakan mengenai materi hari ini? Apakah sudah jelas semua? Jelas. Baik, kalau sudah jelas semua, maka berdasarkan waktu kita 90 menit, waktu sudah menunjukkan lebih untuk selesai. Ibu tutup terlebih dahulu materi hari ini. Kita lanjutkan minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.